Intan pelapor kita adalah istri kedua dari suaminya Nando. Istri pertamanya katanya sudah meninggal. Tapi setelah istri pertamanya meninggal, Intan ini disalahkan sama suaminya. Jadi seolah-olah jadi penyebab kematian istri pertamanya. Ya Allah, tenang. Ini kan cuma pelapor kita, cuma pelapor kita. Tenang, ya Allah, tenang semua. Ini dilemparin tomat busuk, ini kenapa ini? Lagi nih Bu, pelan-pelan Bu, kenapa ada apa Bapak? Udah kesel. Ya nggak ada apa, coba. Nando punya utang, Bunda. Ini kita dari NTT. Ya, maaf, Bapak siapa? Bunda, Nando yang utang, Bunda. Iya, sabar. Kenapa? Bukan bosnya Nando, saya bukan. Ini suaminya dia ini punya utang. Aha. Dia harus bayar. Aku benar-benar nggak tahu, Bunda, kalau Nando punya utang sebanyak ini. Ternyata Nando suaminya meninggalkan hutang. Dan udah 2 bulan gak bayar cicilan. Mana Nando? Kamu sembunyikan di dalam. Nggak ada. Mana Nando? Nggak ada, Pak. Pak, jangan acak-acak rumah saya. Nando nggak ada di sini. Nando. Keluar ini dari dalam. Nando. Keluar, jangan ngumpet tuh Nando. Suami Bisanya utang aja, bayar gak mau. Suami saya lagi di tempat usahanya, Pak. Udah tahu utangnya banyak, istrinya juga banyak kan udah tahu istrinya. Istri lagi tahu kalau suaminya. Ibu tahu dari mana? Tahu Ibu jangan mengajak-ajak ya kalau ngomongnya Ibu. Tiba-tiba ada bunyi klakson mobil. Dan dari mobil putih itu turun seorang wanita. Lah sini, ini kenapa sini? Sini. sebagai istriku. Aku pernah lihat Nando di jalan udah kayak gini ya sama Ya Allah, Mas. Mas, ini kenapa? Ini kenapa suami aku? Jangan saya sama suami. Ibu tolong sebentar, suami saya seperti ini. Mas Uya tolong. Udah bawa masuk. Kamu jelasin ini kenapa dulu suami aku? Aku tadi ngeliat Ini siapa? temennya. Dia emang teman aku, Mas. Dia teman baik aku kok. Ya udah yang masukin aja. Babak belur begitu. Suaminya Intan Nando dalam keadaan lebam-lebam. Keluar darah di mulutnya dan bau alkohol. Jadi kayak mabuk. Dibawa masuk ke dalam. Tapi saya bingung kok. Itu cewek ternyata adalah sahabatnya Intan. Ngapain sahabatnya Intan ya? Si Cindy ini nganterin suaminya Intan. Dari mana nih? Jadi ini ada apa lihat? Jadi ini utang-utang Mas Nando yang udah 2 bulan nggak dibayar. Cindy, aku nggak tahu lagi mau cari duit di Ya udah mana. bentar ya, aku bayarin ya. Cindy kamu Dulu uangnya. Cindy kamu serius mau nolongin aku, Cindy? Yang bikin kita kaget, si Cindy sahabatnya Intan itu tiba-tiba ngambil duit di mobil dan ngebayarin utang suaminya Intan. Walaupun itu belum melunasi, baru sebagian minimal biar meredam emosi penagih utang ini. Tapi hubungannya apa? Cindy makasih banyak, Cindy, ya Allah. Cindy kamu teman baik Tuh banget. loh, ada temennya loh, tuh ada sahabatnya loh. Baik banget kamu mau nolongin aku. Udah nggak apa-apa. Kamu juga nolongin suami aku. Tadi kamu ketemu di mana? Aku lihat di jalan. Pergi semuanya. Pergi lo. Orang lagi mabuk. Nando keluar, dia ngebawa obeng. Waduh, orang mabuk mah nggak usah dilawan deh. Kita mundur mendingan. Pergi gak? Pergi gak? Mas, udah, Mas. Mas, aku yang ngundang mereka ke sini, Mas. Mas, tolong, Mas, sadar ya Allah. Kamu kenapa? Kamu tolong dong, Mas. Jangan mabuk-mabuk seperti ini terus. Aku capek, Mas. Coba sadar. Iya, kita pergi. Sudah, Mas. Iya, kita pergi. Sudah, Mas. Kita Ya, pergi, Mas, sudah, Mas. Mabuk, Aku yang mabuk undang itu. mereka. Tolong sadar, Mas. Ya Allah. Iya sih, yaudah. Kita tunggu aja dulu deh di mobil, aku Tadi telepon. lo ketemu dia di mana sih? Hah? Pinggir jalan, aku Hah? lihat dia di pinggir jalan. Dia tuh udah sempoyongan kayak gitu. Saya masih penasaran karena saya masih punya kecurigaan sama Cindy sahabatnya Intan ini. Dari mana tadi lo? Gue tanya, dia bilang ya ketemu di pinggir jalan ngeliat suaminya Intan mabok. Intan tuh sering banget cerita dia tuh gimana Kelakuan disakiti. suaminya emang begitu. Emang ini gimana sih kok ada kamera-kamera kayak gini sih? Kita mau nolongin Intan, mau nolongin sama suaminya juga Mbak. Intan ngapain sih pakai kayak gini? Ya udahlah, aku permisi dulu ya. Lo curiga gak sih sama temannya? Apanya yang curiga, orang temannya baik gitu kok ngasih duit.
Kok bisa bareng temannya sih? Jakarta kan segede gaban ya, kok bisa ketemu di pinggir Iya jalan? mungkin suaminya nggak sengaja telepon pas lagi mabuk kan kita nggak tahu. Lo nggak kepikiran dari suaminya mabok sama cewek itu? Dia mah bener deh, netting banget nih orang. Ya, punya orang rata-rata pikiran gue negatif negatif. thinking tapi rata-rata bener kan? Iya positif lah sekali-kali harus. Lagi nunggu di mobil deh, nunggu di Mau, mobil deh. mau. Nando suaminya keluar naik motor dan gak lama juga Intan keluar. Bunda, ayo Bunda. Suami Kita kamu mau keluar ikutin tuh. suaminya. Suami aku tadi ke kanan Bunda, kita harus ikutin dia Bunda. Kita ikutin suami kamu, kita ikutin suami kamu tenang. Di situ Intan cerita di tengah jalan. Jadi aku tuh istri keduanya Mas. Istri pertamanya tuh Mbak Dede itu meninggal. Jadi kamu tuh istri kedua nih. Iya. Istri pertama meninggal. Dan dia mengira kalau akulah penyebabnya meninggalnya Mbak Dede. Aku nggak ada salah apa-apa, Mas. Dari semenjak itu dia suka main-main cewek, mabuk-mabukan, Dia minum, suka ke mabuk? clubbing. Segala macam dilakuin, dia judi juga. Dan akhirnya punya utang. Dan akhirnya dia punya banyak utang buat party-party dia, Mas. Nah pertanyaannya tadi dia sempat ngomong, kamu nggak bisa saya ngasih anak itu apa? Maaf sayang, maaf. Aku emang udah 2 tahun Bunda nikah sama dia. Aku emang belum bisa ngasih dia keturunan Bunda. Baru 2 tahun kan kenapa? Ya Allah. Dan dia selalu bilang kalau aku ini mandul. Dan dia selalu bilangin kalau aku ini celaka Bunda. Dan aku nemuin ini di tas dia. Ngomongin apa? Aku nemuin celana dalam wanita Bunda. Sepanjang perjalanan dia cerita kalau ternyata bukan hanya itu saja masalahnya, dia juga menemukan pakaian dalam wanita di tas suaminya. Dan dia nggak tahu ini punya siapa. Berarti kalau memang ada di tasnya dia berarti seseorang yang sangat dekat. Ya nggak sama mungkin dia. suami kamu pakai pakaian dalam kayak gitu, nggak mungkin dong. Gak mungkin Mas, ini pasti ceweknya dia. Motor Nando berhenti di sebuah toko handphone. Nah itu jadi konter handphone ngapain Bunda? Ya mungkin mau beli handphone kali ke kantor handphone ngapain kamu pakai handphone? Satu tim kita turun dong. Satu tim kita turun dong. Lah itu Cinci siapa itu? Aduh, maafin yang kumbang agak telat nih. Apa-apaan sih kok kumbang madu? Mungkin karena saking deketnya yang punya toko handphone itu kan deket sama pelanggannya jadi ngomongnya kumbang madu udah Tapi biasa kan gak mungkin bercanda. punya panggilan pribadi dong Bunda. Cinci. Ih, mulutnya ya. Kamu kenapa sayang? Enggak, kemarin itu aku ya udah lupain aja lah. Udah, jangan lagi ya. Kamu mau minum apa? Boleh deh aku beneran mau bikin anak minum. Iya, kamu minum apa? Apa sih yang nggak boleh? Minum susu. Maksud aku kopi susu. Oh, kopi susu. Iya. Ya udah. Tapi susunya apa ya? Apaan sih Mas Dando? Kok minta susu sih? Enggak, maksudnya mungkin kita kopi pakai susu ya kan wajar namanya juga pembeli. Ah, Sini. Kita ngobrol. Iya. Apa? Enggak tahu, hati itu rasanya bunga-bunga. Bunganya tuh banyak kumbang dan mengeluarkan Kamu mah begini, pasti ada maunya. Kamu mau apa? Iya, aku kalau kamu nanya, aku pasti jawab. Apa? Handphone aku mana? Aku udah disiapin. Lo kok si Nando minta handphone sih? Makasih. Dia matre. hanya beli dia. Aku curiga deh, ini pasti dia ada macam-macam nih sama Cinci. Aduh belum tentu sabar dulu kamu dari tadi tak Ini nggak bisa loh Bunda. Itu Cinci, itu pasti tante dia itu Bunda. Suka nggak sayang? Aduh, suka banget. Terima kasih. Pokoknya aku nggak suka. Pokoknya aku turun. Turun. Ini apa-apaan ini, hah? Ini apa-apaan?
Apa sih ini? Hah? Nando itu aku yang kasih dia modal. Apa-apa dari gua, kamu tahu nggak? Dia apa-apa minta sama aku. Terangin dong. Kasih Kita penjelasan. dengar ya. Dia ini ngasih aku uang untuk bisnis. Bisnis apa, Mas? Restoran lah. Dia bilang buat restoran setiap hari. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Ini punya siapa? Nah, tapi tante bener nggak ada hubungan apa-apa sama suaminya dia ini. Saya bisnis kerja. Ini saya kerja. Dia mau apa, ngomong sama saya. Kan, Dok, Soal bilangin. dana, ngomong ke aku. Mas, kamu serius, Mas? Ya iyalah kamu berhentikan dari Jangan kasar dong. Nando marah, Cici itu juga marah ya. Dok, kamu lurusin ya semua masalah kamu sama istri kamu ya. Jangan bawa-bawa saya ke dalam Gimana saya masalah. mau ngurusin? Dia aja nggak tahu diurus. Makanya ya Mbak, lain kali ngomong sama suamimu, ngomong baik-baik, jangan bawa-bawa saya dalam masalah. Saya malu sama orang-orang di sini ya. Ya kita maaf Urus tante, semua ya. kita maaf. Urus. Ingat itu, maaf. Dia bilang cuma ada hubungan bisnis. Dan Cici itu pergi. Jadi ini jangan dalam salep siapa? Aku masih bertanya, Mas. Kamu dengar nggak sih? Saya Saya bilang itu. baik-baik Kak. Terus aku dengar kamu mau nikah itu apa? Hah? Kamu mau nikah lagi? Iya. Kamu tuh jadi istri terlalu ya. Kamu tahu aku banyak utang kan? Tahu kan? Aku minta handphone dia, habis itu nanti aku jual. Nah, hasil jual handphone itu, uangnya aku bayar utang. Tapi nggak kayak gitu juga, Mas. Kamu masih bisa cari hal yang halal. Kamu nggak harus minta-minta sama Cici kayak gitu. Emang lo bisa ngasih gua duit, ngasih anak aja lo kagak bisa? Wanita macam apa? Wanita yang nggak pernah ngasih aku keturunan. Udah, ngabisin waktu sama kamu tau nggak? Aku mau ke restoran dulu. Ya gua kurang ajar semua. Tahu-tahu motornya Nando berhenti di pinggir jalan. Dia kayak janjian sama seseorang. Dia berhenti. itu dia berhenti, Dia nggak tahu dia mau ngapain berhenti di pinggir jalan nih. Itu dia nelpon siapa lagi tuh, Bunda? Dia kayak janjian sama seseorang ya. Loh. Itu mah mobilnya. Mobil teman kamu yang tadi. Iya, itu mobilnya Cindy, Mas. Tiba-tiba yang bikin kita kaget ada mobil putih datang dan itu mobil milik Cindy, sahabatnya Intan yang tadi nganterin Nando dalam keadaan mabuk tadi. Dia turun bener loh. Lah itu tas apa tuh, Bunda? Gede banget. Dia ngasih apa tuh? Ngasih amplop. Oh. Ngasih. Itu kan Cindy ngasih uang. Iya, kita tanya, betul. Kamu ngapain ngasih suami aku ini? Kamu ngasih suamiku uang? Aku bisnis sama suami kamu. Bisnis apa, Cindy? Kamu nggak pernah cerita sama aku sama ini. Bisnis apa, Mas? Yo, emang bisnis kami. Nggak ada hubungan apa-apa. Ini apa? Ya udahlah, aku emang bisnis sama suami kamu. Sini, nggak bisa gitu dong, Cindy. Sini, tolong jelasin dong. Lo juga kabur Nggak bisa kemana gitu lo? dong, Cindy. Dilihat aja dulu nggak ada apa-apa. Kalau memang nggak ada. Iya, kalau kamu nggak salah, kenapa kamu harus takut? Dibuka tas itu isinya apa? Udah lihat ini, Bunda. Oh, pakaian dalam ya? Ya itu bisnis. Bisnis ini. Kamu jadi orang terlalu curigaan banget sih. Ini Yang kurang ajar kayak gini dong. Kamu udah lancang ini punya orang. Dan ternyata itu adalah pakaian dalam wanita banyak banget. Artinya pakaian dalam yang ditemukan sama Intan di tasnya Nando itu bisa jadi punya Cindy sahabatnya. Fix kan, gue curiga gue bener kan. Artinya memang ada hubungan antara Cindy sahabatnya Intan dengan suaminya. Lo sahabatnya Intan. Masa lo nggak cerita sama sahabat lo kalau lo bisnis sama suaminya? Mas, enggak semua usaha, enggak semua bisnis itu harus Ya tapi dia adalah sahabatnya istri lo. Aku curiga ya dari kemarin kalian sering berdua. Ini kalian pasti ada Nah macam-macam. lo baru kan? curiga sekarang. Kalau gue mah dari tadi curiga. Maksudnya nggak usah ngomporin istri saya terus Loh, dong. bukan ngomporin. Kamu nggak tahu terima kasih ya. Tadi kamu udah mau digimana sama warga. Siapa yang nolongin kamu? Iya sih emang, tapi Siapa? Oke, aku akan terima kasih sama kamu. Tapi kalau kamu ada main macam sama suami aku nggak terima sama. Aku bilang. Udah deh, dasar orang nggak tahu terima kasih. Pasti kamu semua tidur sama dia kan? Hah? Itu puas kamu. Ah, Dede!
Dia nggak pernah sekasar itu, Bunda. Ayo, ikutin lagi tuh. Ayo, ikutin, cepetan. Ando pergi, kita ikutin. Ya benar, ternyata dia menuju ke restorannya. Jadi Nando ternyata emang punya restoran. Semenjak dia mabuk-mabukan, dia suka judi-judi, restorannya jadi abal-abal sekarang. Lihat aja sekarang udah nggak bisa on time bukanya, Mas. Nah, kenapa maksudnya Ini tuh? udah jam 11 nih. Iya, harusnya tuh dia harus buka dari jam 8 pagi. Tapi dia harus malah- buka. Tapi ini malah udah jam 11 dia belum buka. Sampai di sana, kita lihat dia baru buka restoran. Dia lagi buka-buka, gini deh, ini mumpung dia lagi buka-buka toko, nih, restoran, Iya. kita masukin penggoda kita aja kali ya. Saya turunkan penggoda aja, berpura-pura menjadi pembeli. Wow, penggoda kita nyampe muter gitu loh, badannya, kepalanya loh. Ih, gede banget sih. Oke bilang, ini mas baru buka ya mas? Mas. Saya lagi ngomong. Mas, ini restorannya baru buka ya? Sebenarnya sih belum buka ya, tapi Oh, belum buka ya? tapi kalau buat mbak yang cantik, saya kalau di awal. Tapi bisa. Aku makan sekarang. Nggak bisa kalau Tapi nggak lama kan? nggak sebentar. Padahal ini baru buka mungkin belum siap ya, langsung diladenin loh. Genit banget sih. Dasar ya laki emang gitu ya. Emang begitu laki. Sebelum masak, boleh nggak kenalan dulu sama mbak yang cantik? Boleh. Oke, namanya Geli kan di sini. namanya siapa? Namanya Lutfi. Lutfi. Masnya namanya siapa? Nama saya Nando. Oh, Mas Nando. Itu kenapa mukanya mas? Pengen tahu nih. Itu mukanya lebam-lebam gitu. Kenapa ya? Kemarin itu saya tuh habis jalan kaki, terus mainin handphone, nggak sengaja kesandung batu. Ya ampun. Mas Nando. Oh, kayak gitu. Terus? Ya tapi udah lupain aja. Tapi kamu nggak sakit kan? Enggak sih, apalagi kalau lihat klien cantik ini kan Saya. akan lebih bilang lagi kalau saya langsung praktiknya masak sama kamu gimana? Emang boleh masak sama aku? Apa sih yang nggak boleh buat kamu? Beneran boleh masak? Ih, kok bisa ikut-ikut masak-masak kayak gitu sih? Nggak bisa lah, kan dia cuma pembeli doang. Bentar ya, aku taruh tas dulu Iya, sini. iya. Baiklah. Terus Nah. kita mau masak apa nih? Kita di sini nanti akan masak telur. Oh ya, sebelum masak telur, restoran ini milik aku. Oh Jadi ya? kita mau masak apa aja dulu. Jadi kamu yang punya restoran ini? Iya dong. Oh. Pagi bos, apa kabar bos? Kayaknya di Tapi aku ajarin ya, karena aku nggak bisa masak. Kamu udah tahu cara masak telur kan? Caranya? Nah, jadi gini. Kamu pegang dulu. Oke, nah, Nah, kamu pegang sendoknya. iya. Terus? Pecahin. Pasti aku memecahkan cintamu padamu. Bisa aja sih masnya. Gigi banget. Iya Allah, kok gitu banget sih? Ya Allah. Aku boleh nanya nggak? Terus istri kamu kemana? Istri aku meninggal sebulan yang lalu. Iya, meninggalkan Terus belum karena ada lagi istri gitu, calon istri mungkin? aku sudah punya istri baru lagi. Maksud aku sudah punya istri pasca dari istriku yang meninggal. Oh, udah lama? Udah, kami itu udah lama menikah. Dan Oh. saya sebentar lagi mau menceraikan dia. Dia mau nyerahin aku, Mas. Jadi waktu itu aku sempat mergokin dia. Aku nggak sengaja datang ke suatu kafe dan itu sakit hatiku bertambah ketika tanpa sengaja aku lewat di depan kafe mergokin dia. Ya duduk berdua sambil minum suap-suapan. Ya mungkin Sama- rekan kerja kali, Mas. Kalau rekan kerja itu aku tahu rekan kerja itu siapa aja. Nah, ini orang kok asing banget.
Udah badannya. Ya mungkin dia temen dulu, dia lagi reuni mungkin bisa aja kan. Masnya jangan prasangka buruk dulu gitu dong. Kalau memang dia teman biasa, masa aku temuin celana dalam laki-laki itu di dalam tas istri? Mas, ini fitnah Mas, sumpah. Aku nggak pernah nyimpan apapun di dalam tas aku. Yang aku lihat itu malah celana dalam cewek di dalam tasnya, Mas. Tadi kan. Ya berarti dia memperbalikan fakta kan? Banget ini. Oke. Kamu pasti shock mendengarnya. Kenapa emang? Tahu nggak? Aku menemukan alat pengaman di dalam tas istri. Kalau kamu nggak percaya. Itu mungkin punya orang, ada orang iseng naro gitu. Oke, kalau kamu punya pikiran seperti itu. Satu lagi bukti. Kenapa tuh? Kan handphone dia nggak pernah di-lock. Tiba-tiba ada muncul notif WhatsApp. Sayang, kemarin. Tapi ya udahlah, lupakan masa lalu itu dan aku tidak mau mengingat-ingatnya lagi. Sepertinya Tuhan itu adil mengirimkan malaikat turun datang dari langit. Terus? Hitam. Cantik sudah Hari tidak dari Kamu bisa aja membawa terus deh. Aku Awas, taruh awas, tas awas. ini ya. Ya, ini hasil masakan kita dari. Cantik ya? Oh iya. Saya secantik kamu. Apa ini? Boleh? Ini Mau buat satu aku. botol berdua atau Masing-masing ya? aja. Cek. Nah, oke. Coba aja. Mas, enak. Masnya mau suapin aku. Iya dong. Biar gimana? Aku jadi nggak enak sama masnya. lebay banget sih, Mas. Aduh, aku aja yang istrinya ini nggak pernah loh digituin. Aku nggak pernah. Kamu sebagai istrinya nggak pernah Aku digituin. nggak pernah dibikin spesial sama si Mas Nando. Nggak pernah dimasakin. Berapa tahun kamu nikah? Bunda, aku udah 2 tahun. 2 tahun nggak pernah Mas. digituin nih kayak gini. Nggak pernah. Nando. Maafkan ini kamu. Loh. Kok dia datang? Ini kan perempuan tadi loh, Mas. Lagi kita ngelihat penggodaan berlangsung, tiba-tiba masuklah enci-enci yang tadi, yang pemilik toko handphone, marah-marah, labrak. Berarti kan artinya cemburu, artinya kan ada hubungan antara enci-enci dengan si Nando. Bukan cuma hubungan bisnis, kenapa dia marah ya nggak? Mas, apaan kamu masakan kesukaan saya pakai suap-suapan? Lolong ini nggak bisa lagi, nggak bisa. Berarti dia ada hubungan sama tante-tante ini nih. Belum tentu. Hah? Ya. Nggak bisa. Udah Udah, sih tante-tante kamu banget, mana tapi lagi ya? keterlaluan banget sih. Jangan kompor dong, ini belum tentu. Ya udah aja apa lagi Ini aku coba. lihat banget itu. Aku mau. Belum tentu juga. Jelasin ke aku, ya. Ini siapa? Ini Intan, siapa? kan aku udah kasih tahu. Kamu ngapain bawa kamera kayak gini? Ada Mas Uya lagi. Ada. Aku tuh mau penjelasan dari kamu. Iya, Ini aku kata jelasin. kamu, ini teman bisnis kamu, tapi ini apaan bawa-bawa kamera, Mbak? Diam ya. Saya nggak ada urusan sama kamu. Yang saya tanya, ini suami saya. Kenapa? Ada hubungan apa sama kamu? Kamu wanita itu nggak bisa hamil, tahu nggak? Kamu tuh pembasial, dia bilang. Dia udah segera nikahin kamu. Karena tuh berarti kita mau kan dicerai. Kamu tahu nggak? Kamu tahu diri. Kamu berarti masih Nando. Kamu tahu nggak sih? Kamu sadar nggak sih? Kamu itu cuma ngajarnya dia aku. Aku tuh suami dia tahu. Pak, udah nggak apa-apa. Ini soal keluarga aja. Bapak boleh kerja lagi. Oke, makasih Pak ya. Udah sebentar. Oke, sekarang Nando lo jelasin ini siapa? Jadi laki dong lu. Jadi laki jelasin. Jadi Mas Uya, Mbak Astrid, dia ini aku baru temenan kan. Oh, baru temenan. Kan dulu Tante. Baru temenan. Oh, lo pacaran sama tante-tante Jersey? Ih bang, jangan bilang gua bukan tante dia ya. Kamu tahu asal kamu tahu Iya, ya. oke, bukan tante dia. Maksudnya dia pacaran sama tante-tante kan? Iya emang ada tante lah, terus apa lagi? Kamu tahu nggak? Semua karyawan itu aku yang ganti. Kamu yang minta duit dari aku. Minta buat gantiin karyawan. Buat gaji. Kamu yang... Kenapa kamu mau ngasih? Ya lo minta duit balik gaji karyawan? Gue cinta sama Minta kamu, dia. cinta beneran. Gak kayak kamu. Oke nggak? Gaji karyawan dia, kamu yang bayar. Iya, semua. Kita baru tahu ternyata enci-enci ini juga yang yang menanam modal di restoran ini. Jadi restorannya ini akan dikembangkan, akan dibikin lebih besar lagi melalui modal si enci-enci ini. Aku tadi udah bilang sama kamu, aku minta handphone. Oke, aku punya niatan mau balikin kok. Atau kalau enggak aku bayar dengan uang. Oke, bayar aku segera ya. Ih, ini ya.
minta kamu bayar besok juga saya nggak pakai tanggung-tanggung. Oke. Kalau nggak saya bawa rentenir semua buat nagih kamu. Kamu WhatsApp nomor rekening kamu, kalau perlu saya kasih bunga. Oke, silakan semua. Cewek kamu ngomong semua ya. Kamu jahat, kamu tega nyelingkuhin aku gitu. Iya, maksud kamu gitu. Iya, dengar dulu. Dengar apa lagi sih? Dengan cewek yang baru kenal aja kamu Iya. begitu mudah ngasih cinta kamu. Iya, gitu. Dia ini tadi tamu di sini. Hah? Tamu di sini baru kenal. Orang dia minta masakin telur. Bilangin aja kamu ganjin, Mas. Kamu gatel. Oh, astagfirullahaladzim. Oke. Kamu gimana sih, Mas? Hah? Iya. Kamu nggak bisa ngasih keturunan itu kan yang kamu cerita. Jadi kamu buka aib aku cerita sama cewek yang baru kamu kenal? Iya, itu maksud kamu apa? Itu sama aja Oke, kamu nggak baiklah. menghargain aku sebagai istri kamu, Iya. Mas. Dengar. Jangan marah-marah, lu yang salah kok. Loh, Mbak Astrid ngapain ikut ke rumah orang sih? Ya, karena ya lah wajar bini gue marah lah dengan cara memperlakukan wanita. Salah siapa? Bertahun-tahun dia tidak ngasih aku keturunan. Mas Iya, Mbak Astrid. Ya begitu jahat mulutnya Nando, dia terus-terusan menyinggung istrinya yang mandul, nggak bisa ngasih keturunan, nggak bisa ngasih anak. Mas Uya, Mbak Astrid dengar ya. Aku tidak mandul. Apa buktinya lo dia yang mandul? Buktinya saya pernah punya anak dengan istri yang meninggal. Baru kemarin istri saya meninggal, anak saya meninggal. Kamu tahu ya, aku kenalin. Dia pacarku dan aku mau kawinin dia. Dan dengan ini, dia istri yang bawa Kamu nggak tahu ya? istri yang tidak pernah mengasih aku Kamu keturunan. nggak tahu. Nih, lo lihat nih. Tuh, lihat. Tuh, nikahin. Mau nggak lu cuy sama dia? Sorry, nggak mau. Tuh. Maksudnya Puas apaan kamu? sih? Apa? Lo tanya bini lo dong. Puas kamu? Hah? Aku puas. Aku puas mau ninggalin kamu. Wajar dong aku tidak Kamu ngapain kayak begini? tidak Hah? mencintai kamu lagi. Suami kamu kayak begini ngomongnya udah kasar sama kamu. Pasti kamu minta Kamu cerai sama dia, punya. Udah. Ivan, lepasin aku. Kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Lopi, Ya tolongin dong Lutfi ya, tolongin ya. Ya lo mau nggak sama dia? Lo jangan marah sama dia, marah sama gue lah. ini salah dia dong. Ya enggak, dia yang gue nyuruh. Ya kenapa kamu juga harus kayak gitu dong? Itu istri kamu. Kamu Ya lo yang bego, lo malah tebak. Makanya Mas, jadi cowok tuh jangan murahan. Mbak, saya bukan murahan. Dia murahan suka Ya, ada murahan. murahan. Sayur pasar, sayur desa mata itu murah. Aku nggak peduli sama kamu. Nando ngebentak-bentak istrinya dengan kasarnya sampai istrinya Intan pingsan. Mbak Astrid dengar tuh. Maksudnya Iya, lo tolongin dong. biar dia mati sekalian. Biar aku bisa kawin lagi dengan wanita lain. Lu diazab sama Allah, lu tau gak? Ya terserah saya dong. Kenapa lu gak bisa punya anak ya gara-gara tingkah laku lu, tau gak? Hei, Mbak Astrid. Saya sudah pernah punya anak, saya udah bilang tadi kan. Ya udah. Saya tidak mandul. Lo ngomongin Dia istri yang lo. mandul. Kalau ngomongin istri lo ngapain udah? Tolongin dong, tolong. Oh ya, tolong dong. Tolong dong, tolong cepet masukin mobil. Cepet. Besoknya kita pun ke rumah si Intan. Tapi pas kita sampai rumahnya Intan itu kelihatan Intan lagi dibentak-bentak sama seseorang laki-laki. Dan ternyata laki-laki itu penagih hutang. Gue sih masih curiga sama Cindy loh, sahabatnya si Apa sih yang mencurigain? Kan dia Intan. orangnya baik kok, kelihatan Enggak banget. kok, ada yang mencurigakan aja buat gue sih. Ya, tapi orangnya baik, jelas sahabatnya si pelapor kita kan. Enggak, kalau kita nggak kayak gitu, Pak. Maksud apa ya? Permisi ini maksudnya ada apa nih? Bapak ini marah-marah. Jadi sertifikat. Suaminya gak ada sertifikat, maksudnya? Iya, Nando sudah telat 2 bulan. Kamu tahu soal bapak ini? Nando utang segala macem. Aku tahu Bunda kalau Nando punya utang, tapi aku kalau nggak tahu kalau sampai Nando ngadaikan rumah ini. Sudah 2 bulan dia belum bayar. Oke, jadi rumah ini sertifikatnya di bapak gitu? Iya, pokoknya harus dibayar. Sudah 2 bulan, kalau enggak saya copot semuanya. Cepet gimana? Maksudnya? Coba gimana, Pak? Nah, lu kan pakai perhiasan. Masa bayar utang aja nggak bisa? Lah,
Ini kan uang aku, Bunda. Ini bukan uang Nando. Harus copot gelang, cincin, anting, apa jam semua. Bunda ini. Pak, jangan gitu dong, Pak. Pak, jangan gitu dong, Pak. Pak, jangan gitu dong, Pak. Bener-bener sebel banget Bunda ngelihatnya. Karena si penagih hutang ini meretelin semua barang-barang yang ada di badannya Intan. Tapi ini jaminan ya, Pak. Ini jaminan ya, Pak. Maksudnya saya, ini nggak sia-sia ya, Pak. Ini masih kurang juga. Semua ini masih kurang juga. Saya akan balik lagi kalau suamimu belum melunasi hutang kamu. Ngerti kamu? Perhiasan aku, Bunda. Cuman itu doang punya aku. Tahu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan, karena gimana serba salah, gue bukan mau bilang gimana orang. Itu aku sendiri. Nih, sekarang kita harus temuin suami kamu yang kurang Pokoknya ajar. aku harus ngomong sama dia. Aku harus ngomong. Bunda pun nyaranin udah kita mendingan ke tempatnya Nando. Kita ketemu Nando, kita cari Nando. Kita harus ke tempat usahanya, Bunda. Tolongin dong ya, tolongin tutupin ya. Ayo. Aku udah habis, Bunda. Anting aku, cincin gelang aku. Jadi berarti suami kamu tuh ngutang. Udah habis semua, diambil sama utangnya. Suami yang ngutang, istrinya yang jadi korban. Udah gak ada lagi harta aku, rumah aku udah digadaikan ya Allah, Bunda. Pokoknya sekarang aku mau tanya Mas Nando. Ya, harus. Kita harus ke tempat Mas Nando. Tempat usahanya lagi, restorannya lagi. Kurang ajar nih. Sampai di tempat restorannya Nando, ternyata Nando lagi Ya ampun ya Allah, ini kurang ajar banget ya Allah. Ini bukan tante-tante yang kemarin, ini kan Bukan. dari posturnya sih cewek muda sih ini. Ampun ya Allah, aku udah diajak-ajak sama didagih utang, dia enak-enakan sama cewek di situ. Bukan yang kemarin naik mobil putih itu kan? Gak Kasih duit nggak dia kan? kelihatan orang itu perempuan muda, Pak. Cuman kelihatan doang bajunya. Itu siapa, Bunda? Itu siapa? Cuma mata kurang ajar nih. Ternyata tak satu Istri dia hajar-hajar di sana. Suaminya main perempuan. Kamu apaan di sini? Kamu Cindy. Kamu apa lagi? Semua perhiasan aku diambil sama semua warga. Itu semua gara-gara utang kamu. Bagus. Kalau perlu nyawa kamu yang diambil. Barang rumah. Rumah kita satu-satunya. Kenapa kamu gak ada invest tega ya kamu ya? Cuman gara-gara kamu sini aku mau ngomong sama kamu. Dia nggak ada salah. Gak ada salah gimana? Ya Allah, ini teman aku loh. Maksudnya dia yang salah. Dia nggak pernah ngasih aku keturunan. Aku mau nanya, itu pakaian dalam punya siapa? Ya. Iya, punya aku. Emang salah kalau suami aku bawa pakaian dalam aku? Baru tahu kan? Aku kan udah dikasih beli. Kita kaget loh, ternyata kita denger Cindy ngomong kalau dia Sekarang aku hamil anak dia. Bunda, dia hamil, Bunda. jahat banget sumpah. Hei, dengar. Dia sudah ngasih aku keturunan. Kamu tidak pernah ngasih aku keturunan. Lihat kan, Nando lebih senang sama aku. Karena aku bisa ngasih anak dia. Ya Sob, aku lebih senang orang yang bisa ngasih aku keturunan. Mas. Apa sih? Apa kamu? Kamu nggak mau? Aduh, berapa banyak aku bersujud ke kamu ya Allah. Aku juga hamil, Mas. Kamu hamil? Dan kemarin aku pingsan, aku gak kuat lagi, Bunda. Aku hamil. Tiba-tiba Bunda kaget, Intan
berlutut di bawah kaki Nando sambil bilang kalau dia hamil juga. Kenapa nggak bilang dari kemarin kalau kamu bisa? Kamu terlalu sibuk sama wanita lain, Mas. Aku nggak sanggup lagi sama perilaku kamu. Tapi sayang sama aku, kamu nggak pernah perhatiin aku. Aku pikir kamu selama ini bantu Intan. Itu yang aku harapkan selama ini, Intan. Itu namanya kamu tidak percaya dengan nikmat Allah ya. Aku percaya, Intan. Tapi keadaan yang membuat aku begini, Intan. Itu maafin aku. Aku nggak bisa terima ini semua, Mas. Aku juga hamil. Sudah dengarin. Dia istriku. Istriku lebih dulu dari kamu. Stop! Kenapa kamu? Cabut aja, udah mereka udah dengar ya, dengar Nando, lu nggak berhak buat dia, tau nggak? Lu nggak pantas buat dia. Intan. Aku udah gak bisa lagi hidup sama kamu. Aku bisa ngurus lagi diri sendiri, Mas. Aku udah gak mau lagi sama kamu. Itu yang aku harapkan selama ini dari kamu, Intan. Kamu bilang yang mau sama aku. Kenapa harus bilang-bilang lagi? Puas kalian, puas kamu nyakitin dia. Mas, aku juga hamil. Aku gak mau pilih